Oke, baik. Kali ini saya akan melakukan podcast untuk memenuhi tugas keluarga negaraan. Podcast saya sendiri yaitu temanya isu kesehatan yang bersangkutan dengan sila-sila Pancasila. Oke, izinkan saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Rian dan dengan narasumber saya adalah Kasih. Oke, baik. Kira-kira nih di Indonesia itu kan BPJS tidak merata ya. Nah itu tuh menurut Mas Galang ini kira-kira kenapa ya? Untuk BPJS sendiri, untuk isunya kita bisa kaitkan dengan Pancasila, sesuai dengan Pancasila Kesatuan Indonesia, karena ini adalah program nasional. Jadi BPJS ini menggambarkan persatuan masyarakat Indonesia, tapi sayangnya untuk pemerataan ini tidak berjalan dengan lancar karena mungkin juga banyak masyarakat kita yang berada di pelosok-pelosok juga mungkin kenapa menurut Anda pemerataan ini tidak bisa berjalan lancar? Oke, baik, jadi menurut saya ya tidak lancar BPJS ini ada sangkut pautnya dengan geografis Indonesia, di mana geografis Indonesia ini kan tidak merata ya, ada juga yang gunung, ada juga yang maksudnya tuh kayak terpecah oleh laut, sungai dan lain-lain yang mengakibatkan pemerataan ini terkendala dikarenakan pemerintah mungkin kewalahan menghadapi letak geografis Indonesia. Tapi yang gue nggak tahu di sini sih menurut Mas Galang ya gimana caranya pemerintah supaya care dengan masalah ini? Untuk solusinya sendiri agar BPJS ini bisa merata ke pelosok-pelosok negeri, biasanya ada beberapa solusi yang bisa pemerintah lakukan. Itu adalah membangun fasilitas kesehatan yang akses yang dimana itu bisa mencakup akses yang sulit dijangkau seperti di pelosok. Seperti untuk di Papua kemarin banyak sekali kasus di mana bukan fasilitas kesehatan saja tetapi fasilitas pendidikan juga dibangun di sana. Lalu juga untuk BPJS untuk selanjutnya ini setiap tenaga kesehatan atau tenaga pendidik yang ingin mengabdi di suatu pelosok ataupun suatu daerah terpencil, seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang lebih atau ekstra gitu. Kalau kita lihat juga di Papua kemarin banyak sekali tenaga pendidik ataupun tenaga kesehatan yang diperlakukan secara tidak manusiawi, antara lain ditembak ataupun dibunuh segala macam karena memang di Papua ini sedang terjadi konflik. Nah, itu mungkin yang dikhawatirkan ketika pemerintah ini membuka akses ke daerah yang terpencil juga. Jadi sebenarnya kayak berbahaya gitu ya. Nah itu juga salah satu resikonya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya itu bisa penerima bantuan iuran ini. Nah, untuk penerima bantuan iuran ini seharusnya juga datanya harus lebih akurat ya, karena mungkin Mas Kenko sendiri mungkin ya biasanya tuh orang-orang yang menerima bantuan iuran ini tuh biasanya bukan masyarakat miskin loh Mas. Masyarakat miskin tuh bisa ngedatang motor kan seperti Mas. Iya, berarti emang salah juga ya orang-orang yang nggak dapat. Ya itu dia Mas, makanya ini datanya meleset gitu Mas, tidak sesuai akurat dengan sebagaimana yang itu mungkin ya. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Jadi pemerataan ini itu gampangannya bisa diraih apabila pemerintah membuka akses kembali gitu ya. Right. Oke. Tapi kan di sisi lain tuh perlindungan itu gimana sih Mas? Kan kayak misalnya tuh ada teroris atau ada hal-hal lain yang memang membahayakan, yang kita misal sebagai orang kesehatan masuk ke lingkungan sana, itu menurutnya gimana menurut Anda? Untuk perlindungannya ini bisa di suatu daerah terpencil atau pelosok yang dimana dibangun fasilitas tenaga kesehatan ataupun pendidikan, apalagi kalau misalnya suatu daerah itu juga lagi bentrok kan Mas ya, harus kita bisa meminta bantuan ke tentara
Tentara Nasional Indonesia. Biasanya ikut TNI itu juga ditugaskan untuk berpatroli di daerah sana. Oke, Dan jadi juga kayak mengayomi gitu ya. mengayomi, karena juga tenaga pendidikan dan kesehatan itu juga sangat penting ya, sangat penting untuk dilindungi. Dan masyarakat juga penting untuk dilindungi, Mas. Oke, baik. Cukup sih sekian. Terima kasih Mas Gilang atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Ya, terima kasih Mas Rian. Oke, dari sini podcast saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.